Gimana kabar kalian hari ini? Ini ada yang tidak hadir atau masih sakit? Lalu ibu udah kasih tugas kah? Oke, jadi hari ini kita masuk di materi peran fisika dalam kehidupan. Sebelumnya sudah pernah dapat belum materi ini? Belum pernah? Iya. Yang lain yang Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menghubungkan konsep fisika yang dipelajari dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Itu biasa disebut kontekstual. Kontekstual itu ketika kalian mempelajari suatu materi di kelas, kemudian kalian aplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Itu yang dinamakan kontekstual. Jadi kalau nanti misalnya ada orang ngomong kontekstual, jangan lagi asing ya. Kontekstual itu berarti penerapan. Penerapan di kehidupan kalian sehari-hari. Apa yang kalian pelajari di kelas, itu nanti kalian akan terapkan ke kehidupan kalian. Itu yang dinamakan kontekstual. Peserta didik diharapkan mampu menyadari bahwa banyak teknologi modern itu menggunakan berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh dari tujuan pembelajaran kita yang kedua? Maksud dari teknologi modern yang kita gunakan saat ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Hakikat fisika minggu lalu ibu ini pernah ajar. HP. Kemudian kalian main Mobile Legends itu berdasarkan prinsip Fisika. Jadi apa yang kalian lakukan itu tidak pernah lepas dari prinsip fisika. Kalian jalan pun itu berdasarkan prinsip fisika. Kalian jatuh cinta itu berdasarkan prinsip fisika. Gitaran dan lomba. Iya, ada gitarannya. Lomba Oke. Ada yang bisa kasih contoh nih ibu? Contoh fisika dalam kehidupan sehari-hari. Selain menggunakan HP, selain mobil kerja seperti apa? Memperbaiki motor. Oke, memperbaiki motor itu biasa kita menggunakan tuas. Tuas itu masuk di pesawat terbang sederhana. Melompat. Melompat itu materi apa? Gaya gravitasi. Boleh, kita turun lagi nanti. Ada gaya tarik di bawahnya. Oke, sekarang naik lagi yang perempuan. Ini orang. Berenang, boleh. Ini berlari. Oke, apa lagi? Bersepeda. Oke, apa lagi? Parasut. Pernah dengar tidak pakai pakaian hitam itu panas? Kenapa seperti itu? Karena tidak ada cahaya. Karena sesuatu yang mengeluarkan gelap itu menyerap panas dengan baik. Makanya mereka biasa orang tua biasa omong pakai baju yang agak cerah-cerah. Baju yang gelap-gelap menyerap panas. Kemudian kalau kalian jemput pakaian, kalian bandingkan pakaian yang warna hitam dengan pakaian yang warna putih. Itu yang hitam lebih kering terlebih dahulu. Benar atau benar? Benar. Apa lagi? Ini, kawan. Kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari sepeda, berlari, berenang, kemudian bekerja tadi memperbaiki sesuatu, melompat tadi, HP, pakaian hitam, apa lagi? Iya, cinta. Kita ingat cinta saja. Selain cinta apa lagi? Iya, kipas angin. Kipas angin ini mempelajari materi apa? Elektromagnetik. Terus Itu dari berbicara. ada energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Oke, minggu lalu ibu sudah kasih tugas kali ya? Sudah. Hari ini kita mau buat apa? Praktek. Mobil balon. Ada mobil balon. Ada keseimbangan. Nah, sekarang ibu minta kalian duduk dalam kelompok kalian masing-masing. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami, yaitu membuat mobil balon. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada Andri sebagai pemateri, Tria Suryani sebagai pemateri, dan Sofia Nursabania sebagai pemateri. Dan bersama teman saya, Dido Rafian Saliga. Pada pemateri 1, saya persilakan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Berhasil berhubungan dengan teori Newton, melepaskan balon yang terisi udara. Ketika kita melepaskannya, udara di dalam balon bergerak keluar dan mendorong udara di luar balon. Dorongan yang diberikan oleh hukum Newton, jika benda dikenal gaya aksi, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi tetapi berlawanan arah, torsi atau reaksi. Saat jari tangan dilepaskan dari lubang sedotan, maka udara dari balon akan keluar melalui lubang sedotan. Udara yang keluar tadi akan memberikan gaya dorong atau mendorong udara di sekitarnya ke belakang. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang belum kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya. Wajib. Bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya persilahkan. Ayo, satu kelompok. Lihat. Nanti cukup satu orang penanya saja. Ini. Sebutkan
Langkah-langkah membuat balon. Coba sendiri. Oh, mobil balon. Iya, iya ada. Ada di jawaban waktu. Pasti yang bilang terasa. Bu Andri. Apa? Mobil balon satu dua. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan langkah-langkah pembuatan mobil balon. Kepada Tria Suryani saya persilakan untuk menjawab. Pada dan bahan 1 balon atau 1 buah, 2 sedotan plastik atau 1 buah, 3 botol plastik kecil atau karton bekas sebagai badan mobil, 4 botol atau benda bulat sebagai roda, 5 2 tusuk sate atau stik es krim sebagai porsi roda, 6 lem tembak atau selotip, 7 kaset atau gunting. Oke. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Jangan dia langkah-langkah itu. Iya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat mereka. Oke, jadi tadi kelompok 1 menjelaskan mengenai mobil balon. Nah, berdasarkan tadi yang mereka presentasi, mobil balon itu berkaitan dengan materi fisika apa? Hukum Tiga. Newton. Nah, hukum 3 Newton ini menjelaskan mengenai gaya aksi dan reaksi ya. Apa itu gaya aksi dan reaksi? Gaya aksi dan reaksi itu gaya yang berlawanan. Makanya rumusnya tadi yang pemateri ini salah baca, dia langsung baca faksi. Harusnya itu F aksi sama dengan min F reaksi. F ini apa? F ini simbol dari gaya. Dalam fisika itu gaya disimbolkan dengan F. Satuannya apa? Newton. Newton dapat dari mana? Penemunya. Penemu Newton siapa? Isaac Newton. Kalau bingung pernah lihat penemu ada satu penelitian atau ilmuwan yang duduk terus lihat apelnya? Pernah. Itu penemu Newton. Dia menemukan gerak. Nanti ada yang namanya hukum 1 Newton. Kemudian ada yang namanya hukum 2 Newton. Kemudian ada yang namanya 3 Newton. Nanti yang hukum 1 Newton ini itu tidak ada resultan gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan 0 atau resultan gayanya tidak ada. Jadi tidak ada yang gerak. Kemudian untuk hukum 2 Newton itu biasa rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Percepatan itu simbolnya A. Satuannya apa? Meter per sekund kuadrat. Sampai sini paham? Paham. Kalau bingung gaya aksi reaksi, contohnya pernah dorong tembok? Pernah. Seperti kita dorong. Temboknya bergerak? Iya. Kenapa? Ada gaya juga. Bukan berarti tembok itu tidak bergerak, tetapi dia melakukan gaya yang sama yang kita lakukan. Ketika kalian dorong gini, kalian memberikan gaya aksi. Kemudian tembok akan menyerang, itu berupa gaya reaksi. Dengan besar gayanya sama dengan gaya aksi yang kita berikan. Makanya di sini tandanya min. Kenapa min? Karena dia berlawanan dengan gaya aksi. Jadi kalau gaya aksinya ke kanan, berarti gaya reaksinya itu ke kiri. Jadi kalau kalian lihat tanda min ini biasanya kalau kurang itu berlawanan. Itu dalam fisika dan matematika. Sudah, bagus ya, besar. Sudah. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan berkaitan dengan mobil balon? Jadi minggu depan kalau ulangan bisa jawab. Bisa. Insyaallah. Sampai kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tulis setiap tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik,